agar tidak keluar kotorannya. Maka dibawalah jenazah ke sana, kemudian kita letakkan pada posisi yang pas, kemudian mulai kita siapkan kapas-kapas dengan minyak wanginya, letakkan pada rongga-rongga tubuh jenazah, di hidung, di telinga, di mata, gitu ya. Ini memang sebenarnya tidak ada secara khusus, akan tetapi untuk menghindari mungkin saja jenazah keluar cairan-cairan ketika dia dikafani, untuk menghindari hal itu, dan juga untuk menghindari bau-bau atau aroma yang tidak sedap, khususnya di rongga-rongga di pusat. Dan juga yang dianjurkan, memang disunahkan adalah diletakkan kapas yang wangi di tempat-tempat sujud, di tempat-tempat sujud, di kening, ya, di telapak tangan, di lutut, di telapak kaki. Ya, selebihnya silakan mau diletakkan kapas di mana saja, itu cukup bagus. Sudah selesai, kemudian mulai dilipatkan kain, ya, satu demi satu, ya, diikatkan, ikatnya pun tidak mati agar gampang dibuka, ya. Selesai sudah, ya. Artinya sebenarnya sesuatu yang ringan, sebenarnya gampang, bisa kita lakukan, ya. Sebagai anak, sebagai bapak, sebagai saudara, dapat kita lakukan, insya Allah. Jadi sekali lagi, ini mungkin harus kita, ya, pegang kuat. Kalau nanti, bukan doain bapak meninggal, kalau nanti bapak meninggal, saya yang memandikan. Ya, bapak juga begitu. Kalau bapak meninggal, kalau saya meninggal, bapak yang memandikan. Itu lebih afdal, lebih utama, lebih ikhlas. Insya Allah juga lebih menjaga amanah. Wallahu a'lam, karena waktunya sudah lewat. Nanti akan kita perjelas lagi dengan praktek yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu ini, majlis yang sangat kita banggakan dan kita rindukan, karena inilah majlis yang insya Allah dapat menjadi saksi yang meringankan kita dan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang cara pengurusan jenazah, ya. Sesuatu yang sebagian dari kita insya Allah sudah biasa dan paling tidak pernah berperan di dalamnya, baik sedikit atau banyak. Akan tetapi memang ilmu terkait seperti ini patut selalu kita segarkan, karena perkara yang relatif jarang kita temui, atau bukan perkara keseharian yang setiap hari dapat kita temui. Mungkin saja ada perkara yang lupa, mungkin juga ada perkara yang patut kita luruskan, atau juga ada perkara yang perlu kita perkuat lagi, yang baik landasannya, dalilnya, ataupun sumber-sumbernya. Ya, saya berharap tentu saja bagi saya pribadi dan kita semua, pelatihan pengurusan jenazah ini paling tidak ada 3 sasaran yang ingin kita raih, ya. Artinya ini bukan sekedar kita datang kemudian tahu bagaimana mengurus jenazah. Yang pertama adalah tentu saja ini juga adalah merupakan dzikrul maut, ya, mengingat kematian. Maka dari itu sesungguhnya di antara fadilah dan keutamaan dari kita mengurus jenazah, tentu saja apabila diiringi rasa ikhlas, maka hendaknya atau kita harapkan
hadir dalam diri kita tentang kematian, betapa kematian itu sangat dekat, ya. Karena itu Rasulullah ingatkan kita, akhiru min dzikri hadhil ladzat. Perbanyaklah ingat sesuatu yang dapat menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Ya, maka tentu saja majlis seperti ini bukan sekedar majlis ilmiah, tapi juga majlis zikir, ya, majlis yang mengingatkan kita bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Yang kedua, tentu saja apalagi di sini kita datang dari berbagai elemen, dari berbagai majlis, dari berbagai masjid dan mushola. Ini pun juga tentu adalah kesempatan kita untuk menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan, dan juga bisa dapat kita jadikan sebagai kesempatan tukar pengalaman, tukar informasi, ya, mungkin terkait dengan masalah pengurusan jenazah. Bisa jadi di masjid sana ada sistem pengurusan jenazah yang sudah mapan, alatnya, sistemnya, sarananya, itu bagus kalau jadikan sebagai contoh, ya, dan dapat kita tiru kalau seandainya ada sesuatu yang layak kita tiru. Maka saya berharap Yayasan Adab Insan Mulia, ya, ini juga ke depan bisa memfasilitasi, dapat menjadi forum, dan ini bukan satu-satunya pertemuan kita untuk, ya, sekali waktu, apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali, dapat mempertemukan pengurus masjid mushola dengan tema-tema tertentu dan saling berbagi. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat sekali, khususnya paling tidak di lingkungan sini, Depok misalnya, atau kalau diperluas juga silahkan. Itu sesuatu yang jelas sangat besar sekali manfaatnya. Yang ketiga yang ingin saya harapkan, dan kita berharap dari majlis seperti ini, terkait dengan mindset atau cara pandang kita tentang pengurusan jenazah. Ya, memang masalah pengurusan jenazah ini masalah yang, ya, boleh jadi tidak diketahui oleh semua orang, sehingga seringkali masalah pengurusan jenazah dilimpahkan, ya, kepada orang tertentu atau pihak tertentu, sehingga ketergantungannya cukup besar, ya. Ketika ada saudara kita, kerabat kita, atau mungkin orang tua kita, atau bahkan istri kita, suami kita meninggal, langsung kita berpikiran, oh, siapa yang biasa mandi jenazah, atau di kampung kita amil atau apa gitu, ya. Ya, kita tentu tidak meremehkan dan mengecilkan peran tersebut. Akan tapi yang ingin saya maksudkan adalah sebelum kita berpikir orang lain atau petugas yang memandikan, kenapa kita tidak yang berpikir untuk melakukannya? Ya, ini bukan perkara yang tidak mungkin diketahui oleh semua orang. Ini perkara yang sebenarnya dapat diketahui dan dilakukan dan dipraktekkan oleh semua orang. Ya, cuma saja kadang-kadang kita suka langsung berpikiran harus petugas atau orang yang biasa memandikan. Kita pun bisa, bahkan dalam batas tertentu mestinya kita yang lebih utama memandikan. Karena nanti akan kita dapati siapa yang paling utama memandikan, ternyata kerabatnya. Ternyata kerabatnya. Di sisi lain, boleh jadi petugas yang biasa memandikan boleh jadi berhalangan, boleh jadi dia ada keperluan lain. Sementara apakah kita harus menunggu? Tentu kan tidak. Jadi mindset atau cara berpikir kita juga harus kita rubah dengan adanya daurah ini, bahwa, ya, masalah mengurus jenazah, memandikan, mengkafani itu juga bisa kita lakukan sendiri. Ya, bisa kita lakukan sendiri, apalagi kalau itu adalah kerabat kita. Ya. Dan tentu saja kalau seandainya di tengah masyarakat ini juga tentu saja menjadi peluang kebaikan yang sangat besar. Ya, karena sebuah kebaikan akan sangat besar apabila sangat dibutuhkan, apabila banyak yang tidak mengetahui dan memahaminya. Baik, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan coba membahas tema tentang pengurusan jenazah. Ya, terus terang saja saya minta maaf kalau penulisannya saya buat poin per poin saja, singkat. Ya, tadinya sih saya mau ideal
setiap masalah saya kutipkan rujukannya. Cuma kayaknya dikejar-kejar waktu ya, saya waktu itu juga kemarin memang lumayan agak banyak kesibukan. Jadi saya langsung saja ambil dan kutip ya, dari sejumlah buku atau kitab yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Secara umum saya dapatkan dan akan kita dapatkan sebenarnya pengurusan jenazah dalam berbagai mazhab tidak terlalu memiliki perbedaan yang mendasar. Secara umum dalam garis besar banyak memiliki kesamaan, ya. Banyak memiliki kesamaan hanya dalam perkara-perkara yang sangat terbatas. Ya. Artinya, insya Allah, jika memang rujukannya adalah kitab-kitab yang terpercaya, ya, jika rujukannya adalah kitab-kitab fikih dalam mazhab yang terpercaya, ya, insya Allah tidak terlalu banyak perbedaan yang mendasar. Ya, sekali lagi saya buatkan ini poin-poinnya saja. Mungkin nanti juga kita berencana dengan Ustaz Ridho untuk membuat buku panduan yang lebih detail, insya Allah. Dan ini pun tidak tertutup kemungkinan bapak-bapak yang mungkin yang sudah punya background pemahaman fikih baik dalam mazhab yang lain atau mazhab Syafi'i, silakan memberikan masukan atau informasi kalau ada hal-hal yang kami sampaikan. Oh Pak Ustadz, dalam kitab ini begini seharusnya dan seterusnya, silakan, itu tidak masalah karena kita juga semua tentu saling belajar. Baik, saya berdiri aja. Ini sudah. Oke. Baik, Bapak saya pengurusan jenazah kita mulai dari seseorang yang sedang menghadapi sakratul maut. Ya, ini sesuatu yang mungkin sangat sangat istimewa kalau kita melihat suasana-suasana seperti ini. Dan lagi-lagi ini hendaknya menjadi bahan pelajaran kita. Sebelum jauh, sambil di mana saya? Biar 40 menit semuanya. Berarti harus dipercepat ya. Baik, sakratul maut ya. Maka ketika seseorang atau kita melihat ada saudara kita yang berada dalam sakratul maut, maka hendaknya kita perhatikan beberapa hal ya. Pertama, tanda-tandanya orang yang mulai sakratul maut, dia kakinya akan terasa lemas dan tidak tegak karena memang biasanya jalan ruh ditarik itu dari mulai kaki terus ke atas. Terus ke atas sampai ke badan, sampai ke tenggorokan, sampai ke muka, sampai dia keluar dari mata. Ya, kemudian hidung mulai melemas, ya. Kemudian juga pelipis menurun, ya. Kemudian kulit wajah mulai mengendor, itu mulai tanda-tanda sakratul maut. Adabnya ketika kita menghadapi orang seperti itu, maka baringkan ke arah kiblat di atas pinggang kanan. Kalau tidak, di atas pinggang kiri, tapi ke arah kiblat. Ya. Kalau tidak sulit, sudah biarkan dia terlentang. Ya. Kakinya menghadap kiblat. Kalau bisa, kepalanya diangkat sedikit, dikasih bantal, ya, agar mengarah kepada kiblat. Kemudian hendaknya ya ditalkinkan. Ditalkinkan artinya dituntun ya, untuk membaca kalimat tauhid. Cukup bacaannya la ilaha illallah ya, sebab sebagaimana hadis Rasulullah, maka akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Baik. Kemudian ini juga pesan Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah ya. Dengan tegas tapi pelan dan lembut ya. Jangan digentar ya. Ayo Pak, baca Pak, baca. Bukan ya. La ilaha, dan nggak usah bilang ayo Pak ucapkan, ya. Baca aja la ilaha illallah, begitu saja, la ilaha illallah begitu. Jadi nggak usah dipaksa, atau juga bahkan para ulama katakan dalam kitab Syafi'i dikatakan bahkan tidak perlu mengatakan bacalah la ilaha illallah, tidak. Baca saja langsung, kita baca di telinganya pelan la ilaha illallah. Itu sudah cukup ya, dengan pelan, itu dengan kasih sayang, begitu ya. Ya, dengan kasih
dengan kasih sayang dan seterusnya. Ya. Di sini laqitu mautakum maksudnya adalah mauta di sini orang yang mau atau menjelang kematian. Baik, taklim dilakukan ketika seseorang masih bisa bersuara. Kita lihat dia masih bisa ngomong, masih bisa ngoceh, maka talqinkan. Ya. Nah, kalau dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya di sini memang para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan cukup sekali, ada yang mengatakan maksimal 3 kali, sudah. Kalau udah ngomong begitu sudah, jangan dipaksa lagi, biarkan saja. Biarkan saja, karena kalau itu yang menjadi terakhir, itulah yang mudah-mudahan termasuk dalam hadis tadi. Jadi dia sudah ngomong la ilaha illallah, kita suruh lagi ngomong lagi, itu tidak perlu. Ya, itu tidak kecuali kalau dia ngomong yang lain. Dia ngoceh atau ngomong yang lain, ajarkan lagi la ilaha illallah, begitu ya. Dan tidak perlu kita katakan Allah tidak. Dia sudah cukup la ilaha illallah. Ya. Mungkin ada yang mengatakan nanti kalau dia ngomong la ilaha gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, itu hukumnya bukan apa yang diucapkan, hukumnya apa yang dia niatkan, apa yang dia maksudnya la ilaha illallah. Cuma mungkin pas la ilaha meninggal, dicabut, itu tidak membuat dia misalnya dia meninggal dalam keadaan ateis, tidak demikian. Ya, tidak demikian, sebab orang tentu saja yang dia ingin ucapkan la ilaha illallah, niat seseorang itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir, entar dia cuma ngomong la ilaha meninggal, makanya bilangnya Allah saja. Tidak, katakan la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan, sudah ya, selesai ya. Baik. Kemudian hendaknya mentalkinkan adalah orang yang dikenal baik ya. Bukan orang yang ada urusan dengan orang yang sekarang ya. Jangan orang yang sedang ada masalah dengan orang yang sekarang. Yang dikenal baik, yang akrab, apakah anaknya, apakah ustadznya, apakah siapa yang kira-kira orang itu sangat dekat dengan orang tersebut. Ya, di sini juga para ulama mengingatkan wanita kalau bisa jangan. Ya, sebab biasanya wanita malah kencengkan dia dan nangisnya amat orang yang sekarang. Ya. Tapi kalau dia mau hadir silakan, asal ya jaga emosi. Jangan sampai menjadi suasana yang tidak kondusif, tidak mendukung. Ya. Ya, jadi kalau mau baca, kalau mau akan dampingi. Baik. Kemudian juga disunahkan membaca surat Yasin. Ya, membaca surat Yasin boleh di kiri kanannya mengiringi orang yang sakratul maut dengan surat Yasin. Ya, Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, bacakan surat Yasin terhadap orang yang sedang sekarat di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Bahkan para ulama juga dalam beberapa literatur dalam Syafi'i disebutkan juga bagus kalau juga ada yang membaca zikir, membaca ucapan-ucapan yang baik. Baca la ilaha illallah, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, bil azim, agar suasana zikir yang mengelilingi dan melingkupi orang yang sedang sekarang. Ya, cuma lagi-lagi diingatkan tahan emosi, jangan sampai suasana jadi kelihatan sangat mencekam, ada yang meraung-raung, ada yang kelihatan sangat galau, sangat sedih. Jangan sampai ada suasana seperti ini. Upayakan setenang mungkin, ya selembut mungkin, sekasih mungkin kepada saudara kita yang sedang menghadapi sakratul maut. Kemudian termasuk juga yang dianjurkan terhadap orang yang sakratul maut adalah diajak untuk berhusnuzon kepada Allah. Sebab Rasulullah SAW katakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billah. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Ya, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk berimbang antara khauf dan roja, ya, takut dan harap. Kalau kita hidup sehari-hari
Di satu sisi kita takut akan azab Allah, tapi juga berharap dengan ampunan dan rahmat Allah. Jangan berat sebelah. Orang ada yang bawanya takut dulu, ya. Dikit-dikit azab, dikit-dikit sedih, akhirnya dia berat, begitu ya. Atau kebalikannya, orang banyakkan rojaah, Allah ampuni, Allah rahmati, dia santai saja berbuat maksiat dan seterusnya. Itu tidak dibenarkan, berimbang. Tapi kalau orang mau meninggal dunia menjelang sekarang, maka yang dianjurkan adalah lebih banyak rojaknya, lebih banyak harapnya. Maka orang yang mendampinginya, apabila didapati orang tersebut masih dapat mendengar, masih dapat menangkap, kita pun kalau mendapati atau berziarah ke orang sakit yang cukup keras, yang sekiranya sudah sangat payah, itu bagusnya kita bangun harapannya. Masya Allah, Ustaz Pak Haji sudah merawat anak dengan baik, mendidik anak dengan baik, rajin ke masjid, suka menyumbang. Insya Allah itu semua akan mendapatkan balasan yang besar. Maka berharap sama Allah, husnuzon sama Allah. Jadi kita bangun, ya, kita bangun harapannya. Ya, sebab orang yang sakratul maut memang kita belum pernah sakratul maut, ya, akan tapi secara umum adalah orang yang menghadapi masa-masa yang berat, ya, masa-masa yang berat. Karena itu harus dihadirkan optimismenya, ya, harapan besarnya. Baik, kita lanjutkan. Ketika orang sudah terlihat dan dipastikan dia wafat, ya setelah itu, ya mudah-mudahan dia meninggal bersama imannya, ya. Bahkan tadi sudah disyaratkan juga, kalaupun misalnya, ya, nggak sama Allah, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalaupun misalnya orang mungkin suasana kalau segala macam, dia mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang bahkan sampai kata-kata kufur sekalipun, jangan dihukumi dia kafir. Itu yang tadi saya katakan, jangan dihukumi dia kafir kalau dia selanjutnya terbukti sebagai orang yang beriman. Karena para ulama menganggap ucapan di saat seperti itu, kalau ucapan buruk dianggap sebagai ucapan yang di luar kontrol, ya, yang di luar kontrol. Maka ketika dipastikan dia meninggal dunia, ya segera kita tutup matanya, ya, karena Rasulullah katakan bahwa ruh itu dicabut lewat mata, dan ketika dia dicabut mata akan mengikut, ya, dan agar dia tidak terbelalak maka segera matanya ditutup, dirapatkan, ya, dipejamkan matanya. Kemudian jika mulutnya terbuka segera ditutup, ya, segera ditutup. Kalau memang sulit dapat diikat dengan kain, ya, dari dagunya ke kepalanya, tidak mengapa, itu lebih baik ketimbang misalnya dia terbuka sehingga pemandangannya kurang baik. Ya, kemudian juga dilemaskan persendiannya, sebab dikatakan orang yang sedang sekarat memang ya seperti boleh jadi seperti orang kejang begitu, ya, maka diturun naikkan dulu tangannya begitu agar nanti mudah apabila dimandikan, gitu ya, dilemas-lemaskan, ya. Kemudian lepaskan seluruh bajunya, ganti, tutup dengan kain yang menutupi semua tubuhnya, ya, menutupi semua tubuhnya. Jadi jenazah memang ditutup seluruh tubuhnya. Baik, kalaupun ada orang yang datang ingin melihat, silahkan dibuka sebentar, dilihat, tidak mengapa. Tapi selebihnya itu ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Ya, kemudian letakkan di atas tempat yang tinggi. Ya, usahakan kita hormati jenazah, sebab manusia hidupnya dan matinya dihormati. Menyakiti orang mati jenazah sama dengan menyakiti ketika hidup, ya. Tidak menghormati jenazah sama dengan tidak menghormatinya ketika hidup. Maka bagusnya jenazah jangan diletakkan di bawah, ya, bagus di atas ranjang atau ada dipan kita letakkan, gitu ya. Itu bagusnya demikian, dikasih tempat yang lebih tinggi, ya. Dan tidak perlu dipindah-pindah. Kalau memang dia sudah meninggal di situ dan tempatnya sudah cocok, sudah bagus, ya sudah di situ saja biarkan sampai nanti dia dimandikan, ya. Kemudian segera
lunasi hutang piutangnya. Ya, ini juga penting ya. Ini perkara yang sebenarnya sangat mendasar ya. Hadis Rasulullah, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda. Jiwa seorang mukmin itu ya, kalau mau dikatakan mu'allaqah itu, kalau mau agak keras sedikit, terkatung-katung ya, dengan sebab utangnya ya, atau akan senantiasa tertahan begitu ya, karena hutang-hutangnya. Kemudian segera persiapkan pengurusan jenazahnya sesegera mungkin. Jadi ada 3 perkara katanya yang harus disegerakan. Al-ajalah minasyaiton. Pada dasarnya buru-buru itu tidak baik kecuali 3 perkara ya. Saya belum mendapatkan ini, tapi ini cukup bagus ya. 3 perkara. Yang pertama, mengurus jenazah itu disegerakan. Yang kedua apa? Soalnya menikah Pak, benar. Menikah disegerakan. Kemudian bayar utang juga disegerakan. Jadi mengurus jenazah itu sebaiknya disegerakan. Ya, ada yang belum datang, kita perkirakan lah ya. Kalau seandainya kedatangannya masih lama ya, di luar negeri, di luar kota, ya kalau memang tidak terlalu prinsip, misalnya anaknya sangat menuntut, pokoknya jangan kumpul sebelum saya datang, ya dibanding ribut kita pertimbangkan maslahat mudaratnya ya. Tapi kalau seandainya anak tersebut cukup paham, ya saya lama udah nggak apa-apa, saya ikhlas, itu baik gitu ya. Itu baik. Nah, masalah seperti itu tuh yang dibicarakan ke tengah keluarga. Ya tentu saja kita sih bagusnya disegerakan. Akan tapi kalau seandainya perkara itu membuat suasana jadi tidak kondusif, kalaupun ditunda dengan harapan dapat ya menghindari ya, suasana yang tidak nyaman di tengah keluarga, mudah-mudahan tidak mengapa. Ya, hal seperti ini tidak perlu kita benturkan. Sunnahnya harus segera. Biarin itu mah yang Cirebon tinggal aja. Sementara dia sangat ingin sekali ketemu bapaknya. Jadi hal-hal seperti ini dikasih space, ya, Ya, ada di luar kota, mau naik pesawat. Kita ingin, sunnahnya enggak, biarkan. Ya mungkin sunnahnya terlaksana, tapi suasana kekerabatan jadi tidak kondusif. Ya, ini kayak ini dimusyawarahkan baiknya ya, mana yang terbaik. Tapi kaidah dasarnya adalah disegerakan. Ya, baik. Kita kumpul misalnya, ya kalau sini nggak tahu ya, di sini nggak biasa kuburin malam. Ada. Ya, kalau memang misalnya meninggalnya sore, mau dikuburin malam, apa masalah? Tidak masalah. Ya, asal memang kondusif. Ya, maksudnya ada perangkat dan seterusnya. Kalau di Arab, di Saudi biasa aja tuh kuburin malam, apalagi kalau musim panas, gitu ya, nggak masalah. Mau habis sholat maghrib, sholat isya, itu tidak masalah. Tapi katakan sulitlah kalau malam gelap segala macam, ya sudah. Berarti pagi-pagi sekali di subuh segera diselesaikan. Jadi nggak mesti harus habis zuhur, nggak mesti harus habis zuhur atau habis asar. Bisa pagi-pagi waktu duha dan semacamnya. Baik. Bagi yang mendengar berita kematian disunahkan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian menghadirkan sikap ridha ya, atas ketetapan Allah. Dilarang niyah itu tidak boleh, haram, bahkan dalam mengatakan dosa besar. Apa niyah? Merau-merau, merobek-robek baju, mukul-mukul pipi segala macam, banting-banting apa, itu tidak boleh ya. Itu bagian dari keimanan kita, meyakini, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu masalah yang mungkin sering ditanyakan, memang ada larangan an-nahyu, itu dilarang, ada hadisnya. Cuma memang para ulama berbeda pendapat. Nah, itu artinya mempublikasikan kematian. Ini agak repot memang. Ya, di masjid-masjid kita tradisinya memang kalau dia meninggal diumumkan kematian. Sebagian orang berpendapat itu nggak boleh. Ada berpendapat demikian memang. Ya, tapi pandangan yang cukup moderat dan cukup ringan barangkali, larangan itu dahulu para ulama sebutkan larangan itu terkait dengan mereka yang mengumumkan kematian untuk menunjukkan kebesaran dan kesombongannya. Artinya ini orang besar harus diumumkan. Jadi dahulu kalau ada orang besar yang mati,
diutus 1, 2, 3, 4, 5 ke seluruh penjuru negeri, diumumkan. Ya sekedar, ya ini orang besar yang meninggal segala macam. Ya. Akan tapi kalau memang kita sudah terbiasa melakukan hal itu dengan niat yang penting, tujuannya adalah agar semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak yang bertakziah, semakin banyak yang menyolatkan. Mudah-mudahan hal itu tidak mengapa, insya Allah. Begitu. Apalagi sekarang dengan alat-alat komunikasi, ya, toh juga jangkauannya malah semakin lebar. Ya. Dengan WhatsApp sekarang orang yang tinggal di mana tahu, di sini juga sudah tahu. Jadi intinya kalau sekedar tujuannya ingin mengumumkan, ya, bukan untuk kesombongan atau apa begitu, itu insya Allah tidak masalah. Baik. Kemudian para hadirin, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan masalah memandikan jenazah. Maka segera kita siapkan proses pemandian jenazah. Ya. Para ulama sepakat bahwa memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila dilaksanakan oleh sebagian orang maka kewajiban tersebut gugur oleh orang lain. Tapi kalau dalam satu kampung tidak ada yang memandikan sama sekali, maka semua kampung itu berdosa. Itu yang namanya fardu kifayah. Ya. Itu namanya fardu kifayah. Baik. Terkait dengan siapa yang memandikan, ini dia. Secara umum, siapa yang memandikan? Jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan. Itu kaidah umumnya. Ya. Selain suami kepada istrinya, istri memandikan suaminya, itu yang boleh. Selebihnya tidak boleh. Bapak meninggal memandikan putrinya yang sudah besar tentu saja, itu tidak boleh. Yang memandikan siapa? Sahabat wanita yang lain. Ya, jadi kaidah dasarnya itu ingat. Laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan, kecuali suami memandikan istrinya boleh, istri memandikan suaminya boleh. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kalau meninggal yang memandikan adalah istrinya Asma binti Umais dan dia yang memandikannya. Begitu ya. Baik. Kemudian jika jenazah laki-laki yang paling berhak memandikan adalah bapak. Ya, sebelum dari kerabatnya yang lebih berhak lagi sebenarnya ada lagi, yaitu yang diwasiatkan oleh bapak, oleh seseorang. Ya, ntar kalau saya mandi, yang mandiin tolong si fulan bin fulan. Ya. Kalau itu ada wasiatnya terucap, maka dia yang paling berhak mandi. Kecuali kalau orang tersebut dikenal bukan orang baik, ya, bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang rajin sholat, dan dikenal bukan orang yang tahu cara memandikan, wasiat tersebut tidak dilakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau orang tersebut dikenal sebagai orang yang suka memandikan, baik akhlaknya, Islamnya benar, maka wasiat itu harus dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada wasiat, maka yang paling berhak memandikan bapaknya yang pertama. Kalau dia anak laki-laki, kalau tidak kakeknya, jadi urutan asobahnya atau urutan perwaliannya, kakeknya. Kalau tidak putranya, kalau tidak saudara laki-lakinya, kalau tidak pamannya, dan seterusnya dari kerabat laki-laki. Kalau tidak, siapa saja tetangganya yang laki-laki dan seterusnya. Ya, maka itu yang saya katakan tadi, ya, mindset atau cara berpikir kita masalah mengurus jenazah ini, sebelum kita berpikir amil atau apa begitu, petugas yang biasa memandikan, kenapa tidak kita rembuk saja sama saudara, sama kerabat, ini bapak kita meninggal gimana? Udah kita mandiin aja deh anak-anaknya. Toh kita udah dapat daurah atau pengurusan jenazah. Gak apa-apa. Itu bagus. Atau kalau memang merasa berat, minta yang biasa memandikan, kita anak-anaknya yang menemani, membantu memandikan. Jadi jangan sampai kerabatnya lepas begitu saja, nunggu sudah selesai sudah, gitu. Tidak, tapi ajak. Ya. Paling tidak membantu kalau dia tidak langsung ikut memandikan. Ya.
Kemudian jika jenazahnya perempuan yang belum bersuami dimandikan oleh wanita, yang paling utama adalah dari kerabat dekatnya, ya. Terus ibu perempuan sama seperti ibu, nenek atau anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, keponakan perempuan dan seterusnya. Adapun kalau anak kecil belum balik itu boleh dimandikan baik oleh orang laki atau orang perempuan. Anak kecil belum balik tidak masalah. Baik, orang yang memandikan disyaratkan muslim jika jenazahnya adalah muslim dan diutamakan yang amanah. Ini penting ya, masalah amanah. Jadi ingat, kalau kita memang bertugas umatkan, kita punya amanah. Ya. Berarti apa amanahnya? Pertama, tugas harus kita laksanakan sebaik mungkin. Tentu saja paling pertama seikhlas mungkin. Ini yang jadi catatan. Ya. Yang jadi catatan. Ya, kita nggak menuduh niat orang kalau dia mandi karena ini orang kaya misalnya. Kita nggak menuduh. Akan tapi kalau pengen mendapatkan orang yang paling ikhlas untuk memandikan, ya kerabatnya tadi. Ya kerabatnya tadi. Kalaupun kita memandikan orang lain, ya tadi hadirkan keikhlasan. Hadirkan kita ingin menolong saudara kita sebab kita pun akan seperti itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa kita urus dia, kita sayangi dia. Kemudian amanah. Ya, amanah dalam arti kita laksanakan sebaik mungkin, jangan asal sekenanya. Dan termasuk amanah juga dalam bab amanah, di antara amanah yang sangat penting dalam bab memandikan jenazah adalah hifdzus sir, menjaga rahasia, menutup rahasia sekecil apapun. Walaupun pengen banget kita ngomong, ada sesuatu yang ternyata, wah ini kalau orang tahu rame nih. Wah ternyata ada ininya, ada itunya. Jangan ngomong sedikit pun. Kalaupun ada yang kita omongin umum, baik saja, masya Allah. Ya, kalau saya waktu di Saudi itu sering kali mendapati ya, orang yang memandikan atau juga pernah memandikan, masya Allah dia jarinya menunjuk. Itu nggak apa-apa, malah sesuatu yang baik, masya Allah mukanya cerah. Tapi kalau ada ininya, ada itunya, segala itu jangan sekali, siapapun juga. Bahkan pada istri kita, kepada kerabat kita, jangan ada kita omongkan. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib orang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Baik. Kemudian mengetahui cara memandikan dengan benar ya. Kemudian jenazah diletakkan di tempat pemandian yang tinggi, usahakan tempat yang tinggi, jangan di bawah begitu ya, dan usahakan juga tempat yang aliran airnya gampang ya. Aliran airnya gampang dan tertutup, usahakan tertutup. Kalau belum ada tempat ya dibuatlah tutup. Nah ini mungkin butuh pengalaman ya. Biasanya di masjid-masjid mushola bagus ini kita bicarakan bagaimana kalau ada meninggal, kita punya perangkat begitu ya, kita punya perangkat. Saya dapati ada beberapa masjid sudah lengkap itu. Pokoknya kalau meninggal tinggal ambil masjid jalan. Bahkan ada masjid yang sudah punya tempat pemandian khusus. Meskipun di kita belum familiar ya, belum biasa. Sebab orang biasa maunya mandi di rumahnya. Tapi sebenarnya kalau memang mau dimandikan di masjid itu lebih praktis. Di beberapa tempat sudah ada. Kalau di Saudi misalnya itu udah biasa. Di sana malah nggak ada orang mandi di rumah. Jadi jenazah dibawa ke masjid, ada tempat pemandiannya sudah lengkap, pemandian tempatnya udah lengkap. Ya, pokoknya udah praktis benar. Ya, dari semua perangkatnya segala macam. Ya, teman saya karena melihat seperti itu bikin dia di Subang teman itu, karena di sana bikin di Subang. Tapi nggak laku juga ternyata karena masyarakat masih inginnya mandi di rumah. Nah ini perlu kita sesuaikan. Nggak mesti harus kita sama juga dengan yang di Saudi. Kita sesuaikan. Artinya kalau memang masih belum mungkin masyarakat memandikan jenazah di masjid, tinggal ya kita pengurus masjid bikin peralatan dan perlengkapan yang bisa dibawa apabila ingin dimandikan di rumah, termasuk tirai-tirainya yang bisa menutup tempat pemandian. Ya sampai termasuk atapnya kalau memang bisa
paling tidak samping-sampingnya tertutup. Jadi jangan dibiarkan memandikan di tempat terbuka semua orang lihat, tidak. Ya, itu catatan. Jadi kalau memandikan cukup yang melihat, ya, hanya dia yang terlibat pemandikan. Jangan ada satupun orang yang nonton. Jadi nonton aja dia lihat, itu nggak dibenarkan. Ya, itu tidak sesuai dengan adab, ya, dengan menjaga kehormatan jenazah. Kalau kita nggak punya kepentingan, sudah kita tunggu di luar. Kita tunggu di luar. Kalau ada kepentingan silakan bantu. Ya, itu pun biasanya paling maksimal 5 orang, mungkin 4 orang, 3 orang bisa kalau dia efektif. Baik. Kemudian persiapan alat-alat memandikan, ya seperti air, gayung, sarung tangan dan seterusnya. Mungkin nanti Bapak kita akan berbicara tentang masalah kesehatannya, ya. Semua pakaian dicopot, ya, lalu bagian auratnya ditutup. Jadi kaidahnya juga masalah jenazah tidak boleh aurat jenazah terbuka, terlihat atau dilihat. Selama masih sakratul maut, setelah meninggal, dimandikan, dikafani, tidak boleh ada aurat yang terlihat. Jadi diatur sedapat mungkin. Ya, tadi ketika memandikan siapkan kain untuk menutup auratnya. Kain yang tadi mau dikeluarkan silahkan, tapi siapkan dahulu kain untuk menutup auratnya. Ya. Baik, orang yang menikah hendaknya menggunakan sarung tangan lebih bagus, ya. Khususnya ketika hendak membersihkan kotorannya. Ya. Membersihkan dahulu tubuh jenazahnya. Jadi jenazah dibersihkan dahulu dari kotoran. Ya. Jadi kalau sebelum ada proses pemandian, diletakkan jenazah, bagus kalau tempatnya memang agak miring. Ya biasanya kalau sekarang udah susah ya, dulu pakai kedembong pisang ya. Bagian kepalanya tinggi, kemudian belakangnya. Sekarang pisangnya udah habis. Ya. Tapi sekarang sudah banyak yang punya alat-alat yang khusus. Ya. Paling tidak usahakan sedapat mungkin agak diangkat sedikit bagian kepalanya, atau dengan tangan kita mulai bersihkan kotoran dulu. Ya. Mungkin ada bagian hidungnya, bahkan jika kukunya mungkin karena lama dibersihkan, kita bersihkan pelan-pelan gitu ya. Telinganya pakai cotton bud, ya, kalau memang ada ya. Biasanya kalau orang sakit biasanya kan lama nggak mandi dan seterusnya, itu dibersihkan kalau ada kotoran. Dan yang penting juga kotoran apa sampai nanti dalam pada saat praktek dan jawab. Baik, kemudian diangkat sedikit kalau bisa kepalanya, ya, kemudian diurut sedikit, ya, jangan dipaksa betul. Diurut sedikit perutnya agar keluar kotoran, dan pada saat yang sama airnya disiram. Jadi yang membantu sidang, ya. Melihat hal itu disiramkan, sudah, kemudian dicekokkan. Nah ini pentingnya tadi pakai sabun, dicekokkan, tidak melihat auratnya diangkat sedikit, sudah, ya, keluar biasanya itu kotoran. Ya, biasanya kalau agak sulit kalau dari lemari es gitu. Kalau di rumah sakit banyak ditaruh di tempat pendingin, itu yang agak sulit memang. Tapi kalau normal biasanya gampang, ya, tidak perlu harus kita masukkan keluar semuanya, artinya sampai ditekan sekali, tidak perlu, ya. Cukup setenangnya saja, apakah dipakai tangan kita atau diurut saja, keluar sudah dicebok. Oke, sudah selesai, sudah siap dimandikan. Sebagaimana mandi junub, awalnya ngapain? Berwudu. Maka kita wudukan, cucikan kedua telapak tangannya, ya, kemudian kita wudukan. Giliran berkumur, tentu nggak bisa berkumur dia. Ya. Cukup tangan kita basahkan, kita masukkan ke sela-sela giginya, ya. Hidungnya juga begitu. Kemudian kita ambil, kita usap mukanya, ya. Basuh mukanya, kita ambil air tangannya, ya, kemudian kepalanya kita usap, kemudian rambutnya, kemudian ya baru mulai kita gunakan air. Kalau yang diajarkan adalah air cider, ya, air cider. Ambil, sekarang katanya banyak dijual cider yang sudah jadi, tinggal dicampur dengan air, kita basuh. Kalau tidak, bisa saja dengan air sabun. Tujuannya cider itu sebenarnya membersihkan, ya, sabun ya. Kalau zaman dulu orang pakai sabun tuh, ya pakai daun cider. Begitu ya.
kita masih kecil mungkin pakai daun udanan gitu ya. Daun sudah kalau ada bagus, yang lebih dekat kepada sunnah. Kalau tidak ada, sabun sudah cukup juga. Ya, cukup. Ya, kita mandikan dari sebelah kanan, kita angkat dan di atas pinggang kiri, bagian belakang kanannya kita usap-usapkan dengan lembut. Ya, kemudian nanti bagian kiri kita usapkan. Sunnahnya ganjil, ya. Dimandikan dulu 3 kali. Bisa sekali, kalau enggak 3 kali, kalau enggak 5 kali. Jadi disunahkan ganjil begitu ya. Sudah selesai, kita angkat semua, baru ditimpa dengan air kapur barus. Jadi ada kapur barus, ya, kapur barus ya, dihancurkan biasanya dimasukkan air itu untuk penutup memandikan. Jadi nggak perlu disiram air lagi. Kalau udah kena kapur barus sudah. Tujuannya adalah agar tubuh mengeras ya, atau kuat, ya, tidak cepat busuk, ya, tidak cepat. Sudah selesai, ya sudah dikeringkan, diambil kain yang masih kering tadi, ya tadi yang untuk menutup aurat jenazah. Setelah tubuh ditutup, ditarik yang basah tadi, ditarik, dicari kain yang kering, apakah handuk yang lebar, tentu saja kain yang masih kering, kemudian dielak-elak tubuhnya sampai kering, ya, sampai kering. Sudah selesai memandikan jenazah. Pada saat yang bersamaan kain kafan disiapkan. Jadi jangan selesai mandi baru bersihin kain kafan. Tidak. Bagusnya ada tim lain yang menyiapkan kain kafan, sehingga ketika selesai mandi sudah bisa langsung dibawa ke tempat pengkafanan. Ya cukup ya. Jadi tadi 4 menit lagi. Baik. Setelah itu selesai. Ya, digotong lagi-lagi dalam keadaan tertutup. Oh ya, tadi saya peringatkan, kadang orang ketika membersihkan ada kotoran, ada bau, itu nggak apa-apa. Petugas memandikan menyemprotkan wangi-wangian. Ya, kalau di Arab itu ada namanya cendana bukhur, yang dibakar kayu cendana itu kalau ada bagus. Kalau kita pakai dia, pakai apa namanya? Kemenyan. Walau kemenyan enak atau enggak itu? Ya, kalau sebenarnya kalau di Arab itu bukan kemenyan. Ada namanya kayu cendana atau oud, itu wangi sekali, mahal memang. Ya sebenarnya orang Arab ambil dari Indonesia, orang kita yang nggak tahu. Kalau di Tanah Abang banyak tuh bang, di Tanah Abang atau di toko tertentu itu ada kayu yang sedikit, kecil, itu mahal memang harga itu. Biasa orang Arab yang tahu. Nah itu kalau dibakar kita bakar, ketika memandikan, ya kita kelilingi agar aromanya wangi. Sebab kalau ada keluar aroma yang tidak enak itu ya kurang baik ya. Atau kalau repot ya semprot aja minyak wangi atau parfum ke sekitar tempat pemandian ya, agar tidak ada aroma yang tidak sedap ketika memandikan. Baik, baru setelah itu kita mengkafani jenazah ya, disunahkan bagi orang laki sebenarnya selembar cukup, yang penting menutupi seluruh tubuh ya, itu minimal selembar. Tapi sunnahnya memang bagi orang laki ada 3 lembar, bagi wanita berapa? 5 lembar. Bagi laki sendiri 3 lembar itu dibagi sebenarnya, meskipun saya tidak tahu praktek di sini. Kalau praktek di Saudi memang tidak terlalu dipakai juga ya, mungkin juga di sini sebagian mungkin repot. Sebenarnya yang satu itu untuk baju. Jadi dibuatkan baju, dikasih tempat lehernya gitu, dibolongkan. Itu sebagian pernah saya lihat masyarakat dalam hal itu. Sebagian satu lagi untuk izar, kain. Jadi dibuatkan kain kafan yang dari pusat sampai lutut ke bawah. Baru yang ketiga itu untuk melipat, untuk menutup seluruh tubuh. Tapi biasanya yang sering dipraktekkan adalah udah 3-3-nya saja dijadikan satu. Semuanya untuk melipat jenazah. Kalau wanita 5 kain